Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah, Renungan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Fitriana Ayu masih di program Renungan Fajar. Kawan, saat musim haji tiba, satu di antara ritual yaitu lempar jumroh di Mina. Jutaan jamaah melempar batu, tapi lempar jumroh itu bukan sekedar ritual melempar kerikil, kawan. Ada pesan spiritual yang mendalam. Ibadah ini tidak berhenti di Mina, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini kita renungkan bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, masih dalam suasana kedatangan saudara-saudara kita setelah melaksanakan ibadah haji. Tentunya masih banyak nilai-nilai haji yang harus dan perlu kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik bagi saudara-saudara kita yang sudah berhaji, yang sedang baru saja berhaji, ataupun bagi kita yang tidak sedang berhaji atau belum berhaji. Nilai-nilai itu memang universal untuk siapa saja. Nah, salah satu kawan dari serba-serbi pelaksanaan haji atau ritual haji, baik wajib, rukun, dan wajibnya adalah ada salah satu yang harus dilakukan, yaitu lempar jumroh. Nah, kita ambil nilai ini untuk kita renungkan dan bisa kita amalkan dalam diri kita, siapapun kita sebagai seorang muslim. Kawan, lempar jumroh itu merupakan ketentuan yang sudah diatur dengan batu kerikil, waktunya sudah ditentukan, jumlahnya sudah ditentukan berapa setiap lemparan, tempatnya juga sudah ditentukan, yaitu di Mina. Nah, itu semuanya sudah secara syariatnya sudah ada aturan-aturannya. Nah, namun kawan, ada di balik nilai-nilai, di balik itu semua juga ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Sesungguhnya lempar jumrah itu merupakan simbol perlawanan antara jiwa manusia dengan godaan setan, yang secara historis itu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk mengorbankan putranya Ismail, Nabiullah Ibrahim sudah dengan ikhlas, dengan tulusnya sedemikian rupa, tentu dengan jiwa yang bergejolak untuk melaksanakan perintah ini. Kemudian beliau bertekad untuk melaksanakan perintah itu. Ternyata dalam perjalanan Nabiullah Ibrahim digoda oleh iblis. Agar supaya apa? Agar supaya mengurungkan, agar supaya apa yang menjadi tekadnya itu tidak jadi dilakukan. Nah, itulah dalam sejarah disebutkan secara historis Nabiullah Ibrahim melempar setan-setan itu. Nah, kawan, yang patut kita renungkan adalah sekelas Nabi Ibrahim, hamba Allah yang sangat tulus, sangat dicintai, sangat dekat, itu masih digoda oleh syaitan ketika ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Maka apalagi kita yang masih banyak melakukan maksiat ini.
Tentu ini ladang empuk bagi iblis untuk menggoda hati kita ini. Ya, karena kawan, sebagaimana disampaikan oleh Rasul, setan itu menyusup dari berbagai arah. Kata Nabi, satu ketika menyampaikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majral dam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi ini kawan, digambarkan oleh Rasul bahwa setan itu menggoda manusia dari berbagai arah. Dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Dan bahkan digambarkan bahwa setan menggoda manusia itu bagaikan masuk di aliran darah manusia. Nah, maka kawan, setiap detik jenat nadi, iblis itu selalu membisikkan keraguan terhadap jiwa manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau digambarkan seperti tadi itu, ya maka berarti ketika manusia itu darahnya masih mengalir, berarti sedemikian rupa manusia itu masih hidup. Nah, sepanjang masih hidup, maka berarti orang itu juga selalu digoda oleh setan. Kawan, lalu bagaimana cara mengimplementasikan lempar jumroh itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Maka lempar jumroh hakikatnya bukan hanya di Mekah, tetapi di mana saja dan kapan saja kita harus melakukan lempar jumroh, yaitu melempar setan yang senantiasa menggoda kehidupan manusia. Sehingga sekali lagi godaan setan tidak pernah berhenti, karena kayak darah tadi itu terus mengalir. Nah, maka kawan, perjuangan menghindari serangan setan harus dilakukan setiap saat. Nah, caranya bagaimana? 1, senantiasa mengingat bahwa setan menggoda manusia setiap waktu. Di dalam Al-Quran, ini kita simak di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi aghwaytani la uzayyinanna fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi sangat jelas kawan, iblis menggoda kita. Hal-hal yang maksiat itu nampak indah. Hal-hal yang dilarang nampak indah. Sedangkan hal-hal yang baik rasanya sulit kita akan melakukannya. Itu kawan, cara melempar jumroh. Yang pertama tadi, merasakan atau ingat bahwa memang pekerjaannya atau core bisnisnya setan itu ya menggoda manusia. Hal-hal yang indah, hal-hal yang dilarang dijadikan hati ini indah, enak. Tapi hal-hal yang baik justru berat rasanya. Nah, yang kedua kawan, cara melempar jumroh atau melempar setan yang kedua, yaitu senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yang zagonnaka minasyaitoni nazgung fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan benar-benar datang menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Jadi kawan, Allah telah memberikan resep kepada kita. Karena memang sudah sangat tahu bahwa manusia itu selalu bertarung dengan godaan-godaan ketidakbaikan.
Maka ketika kita akan melakukan sesuatu kebaikan, kemudian merasa ini akan tergoda kalau nggak segera kita lakukan, maka Allah memberikan tips, memberikan resep agar supaya kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, dihindarkan dari godaan setan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan, jin dan setan. Jadi maka kita harus sering mengingat Allah dan sering memohon agar kita dijauhkan dari godaan-godaan setan itu. Yang ketiga kawan, cara melempar jumroh atau cara menghalau setan yaitu dengan sesegera mungkin tanpa menunda dalam melakukan kebaikan. Saya yakin kawan, kita semua telah pernah merasakan ketika kita punya keinginan baik, kemudian tertunda sedikit saja, nggak jadi apa yang kita inginkan itu, apa yang kita rencanakan itu. Maka ketika kita punya kerentek itu bahasa Jawa ya, ketika punya need, punya keinginan untuk berbuat kebaikan, maka jangan tunda-tunda. Segera kita lakukan. Karena kalau kita tunda sebentar saja, sedetik, 2 detik, maka disitulah aliran darah itu akan dimasuki oleh setan untuk mengganggu agar supaya kita tidak jadi melakukan kebaikan itu. Misalnya, kok kita mengetahui ada sesuatu yang menurut kita perlu ditolong, perlu mendapatkan perhatian, maka segera kita lakukan. Jika tidak, pasti akan digoda. Misalnya, kita punya kerentek, punya keinginan, ingin sholat malam. Nah, pasti, dan itu sering terjadi, ketika malam yang kita inginkan itu, kita terbangun. Tetapi kemudian, setan mulai menggoda. Begitu lengah sedikit, selesailah, nggak jadi sholat malam. Apakah yang alasannya dingin? Apakah alasannya masih ngantuk? Apakah alasannya macam-macam? Sehingga kerentek yang ingin sholat malam itu tidak terjadi. Begitu juga yang lain-lain. Pingin sholat sunnah-sunnah yang lain. Pingin bersedekah. Pingin menolong orang lain. Ya, pokoknya kebaikan-kebaikan lah ya. Kalau kita nggak segera kita lakukan, pasti itu akan tergoda. Dan ketika digoda, apa yang kita inginkan itu tidak jadi kita lakukan. Nah, yang ketiga kawan, yaitu menghindar dari kelompok atau komunitas yang mengajak pada perbuatan tidak baik. Nah, ini tempatnya setan di sana. Maka supaya kita tidak terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka kita berikhtiar menghindar dari kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang mengajak kepada kemaksiatan. Ini perlu teknis, perlu strategi bagaimana agar kita tidak disangka atau tidak dikatakan ini sok alim segala macam lah. Memang berat. Nah, bagaimana teknisnya? Apalagi mungkin ada kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dulu pernah sering maksiat, masih mau ngajak kita. Nah, gini, bagaimana cara menghalaunya? Nah, silakan masing-masing punya cara. Tetap dalam hubungan kemanusiaan kita baik, tetapi kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kuncinya melempar jumroh agar supaya kita tidak tergoda, yaitu dengan cara menghindar dari kelompok-kelompok komunitas yang mengajak perbuatan yang tidak baik. Yang berikutnya kawan, yang kelima, yaitu memperbaiki kualitas sholat dan gemar ibadah-ibadah sunnah. Jadi tentu kawan, kalau kita sholatnya bagus, tumak ninahnya bagus,
kemudian istiqomahnya bagus, lalu ingat kepada Allah ketika takbiratul ihram atau khusyuk sampai diusahakan ya, sampai akhir kita khusyuk sholat kita, maka efeknya adalah kita akan terhindar dari godaan-godaan setan itu. Nah, tentu juga ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang berikutnya kawan, agar supaya kita terhindar atau melempar jumroh atau melawan godaan-godaan setan itu, yaitu dengan cara senantiasa bersama Al-Quran. Jadi kita berikhtiar kawan, setiap hari jangan sampai lepas membaca Al-Quran. Apakah di waktu malam, apakah di waktu pagi, silakan diatur sedemikian rupa waktunya agar supaya kita selalu bersama Al-Quran. Dengan harapan, dengan selalu bersama Al-Quran, maka tidak ada kesempatan setan untuk menggoda diri kita. Mudah-mudahan kawan, kita bisa menjalankan lempar jumroh dalam implementasi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi kita kekuatan untuk terus melawan hawa nafsu, menjaga hati dan istiqomah di jalan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Renungan Fajar hadir setiap jam 5 pagi hanya di Radio Suara Surabaya.